Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini menceritakan terlebih dahulu tentang kejadian manusia secara umum, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari mulai proses terjadinya pertemuan antara nutfah yang disebut sperma dari laki-laki bertemu dengan sel telur yang ada di ibu-ibu. Waktunya selama 40 hari, masih dalam 40 hari, alaqah 40 hari, mudghah 40 hari. 40 dikali 3 120 hari sama dengan 4 bulan usia kehamilan. Fayursalu ilaihil malaku, maka diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala seorang malaikat, fayanfuhu fihi ruh, kemudian malaikat tersebut meniupkan roh kepada janin yang berusia 4 bulan tersebut. Maka ini diantaranya menjadi dalil bayi usia kehamilan 4 bulan dia ke surga, fayadkhuluha, akhirnya dia hidup senang bahagia di surga. Ikhwata iman rahimakumullah, kita ada di posisi yang mana? Apakah yang pertama kita habis-habisan ibadah, sholat, saum dan lain sebagainya, kemudian 2-3 hari menjelang kematian kita kufur, naudzubillah, jangan sampai. Ataukah kita mau mencoba yang kedua, kita bebas dulu lah maksiat ya. Semua kemaksiatan kita lakukan, nafsu duniawi kita turuti. Nah nanti 2-3 hari menjelang kematian kita tobat. Apakah bisa seperti itu? Bisa tidak Bu? Tidak bisa. Kenapa? Karena ajal yang namanya kematian tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui kapan, di mana, dalam keadaan apapun dia akan meninggal. Maka salah satu cara yang paling utama adalah kita kembalikan kepada kondisi awal yang tadi. Ketika kita merasa oleh Allah Subhanahu wa taala dipermudah untuk melakukan kebaikan, sholat kita lakukan, zikir, saum, infak, sedekah dan lain sebagainya, maka kita berusaha untuk menjaga istiqomah dalam kebaikan tersebut, sehingga akhir kehidupan kita dalam keadaan melakukan kebaikan, muslimun, dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jikalau ada kesalahan, jikalau ada perbuatan-perbuatan jelek yang masih kita lakukan, maka segeralah bertobat, karena Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Tidak ada satu dosa pun yang tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis arba'in yang lain di nomor yang ke-24, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, karena ini hadisnya adalah hadis qudsi. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya manusia kalian melakukan kejelekan, melakukan kesalahan baik malam ataupun siang, tapi aku akan mengampuni semua dosa.
Tidak ada satu dosa pun yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita benar-benar bertaubat dengan taubatan nasuha. Bahkan sampai di akhirat pun, jikalau kita meninggal dalam keadaan bertauhid, bersih dari dosa syirik, maka dosa apapun akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan akan ada seorang muslim yang datang ke hadapan Allah dengan membawa dosa yang bergunung-gunung. Apakah dosa tersebut akan mendapat ampunan dari Allah? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Man laqiyani bi qurabil ardi khataya summa ataitani la tusyriku bi syai'a ataituhu bi misliha maghfiratan." Apapun akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu